Nah, kembali di Breaking News Kompas TV, kita masih memantau live dari Facebook. Rohani Simanjuntak, ini merupakan kerabat dari korban Brigadir Yosua. Ini adalah gambar langsung dari lokasi dan ini disiarkan oleh keluarga melalui akun Facebook mereka. Ya, tampaknya saat ini yang terjadi adalah doa bersama, khususnya dari pihak keluarga di hadapan peti mati dari Brigadir Joshua ini. Ini adalah peti yang tadi baru saja diangkat pada sekitar pukul 8 lebih 24 menit ini pengangkatan peti mati ini dilangsungkan. Dan kalau Anda tidak sempat mengikuti tadi, ada sedikit saja proses yang terjadi di area pemakaman. Tampaknya ini merupakan proses identifikasi awal, baik itu dari peti matinya. Kita tidak tahu juga apakah sempat dibuka di area makam, tapi tidak lama berlangsung, hanya beberapa menit saja lalu peti tersebut langsung dibawa ke RSUD. Berarti kita bisa mengetahui bahwa ini memang berlangsung, gambar yang Anda lihat ini berlangsung di RSUD. Informasi yang kita dapatkan juga bahwa Divisi Humas Polri akan melangsungkan konferensi pers terkait dengan ekshumasi yang sudah dilakukan tadi pagi dan saat ini jenazah sudah berada di RSUD. Kedua gambar ini ada di RSUD dan yang kiri adalah persiapan dari konferensi pers yang akan dilakukan oleh Humas Polri. Tampaknya akan berlangsung dalam beberapa menit lagi. Lagi-lagi karena ini mendapatkan sorotan yang sangat besar dari masyarakat, sehingga tadi kita lihat kepolisian sebenarnya sudah dari awal memberikan keterangan pers, menceritakan mengenai proses yang sudah berlangsung hingga saat ini, dan tampaknya hanya berselang mungkin sekitar setengah jam ini akan memberikan keterangan pers yang lebih lengkap terkait dengan proses ekshumasi. Kepolisian meminta agar masyarakat khususnya untuk keluarga juga bisa mempercayakan proses ini, karena proses ini dilakukan secara terbuka melibatkan ahli-ahli dari berbagai pihak, bukan hanya dari kepolisian saja, sehingga proses otopsi ini akan bisa berlangsung seterang-benderang mungkin tanpa intervensi, tanpa ada kepentingan apapun, khususnya oleh para ahli yang terlibat karena tidak memiliki kepentingan apapun, sehingga hasilnya bisa dipercaya dan hasilnya benar-benar sesuai dengan kaidah ilmiah saja, tanpa ada kepentingan, tanpa ada kaitan dengan kasusnya itu sendiri. Tapi tadi Dr. Mira mengatakan bahwa tampaknya ini memang akan lama ya dok. Satu adalah kalau yang saya tangkap dari keterangan Anda dok, bahwa prosesnya biasanya dilangsungkan oleh satu dokter, proses otopsi awal biasanya. Tapi ini dilangsungkan oleh 7, sehingga setiap dokter mau melihat langsung. Betul. Misalkan ada luka di bagian tertentu, akan 7 kali dilihat setidaknya gitu. Ada luka lain lagi atau ada mungkin data lain yang bisa dikumpulkan dari bagian tubuh lainnya, ada 7 pasang mata lagi yang akan melihat. Sehingga waktu yang tadi saya tangkap 3-4 jam yang dilakukan untuk otopsi normal, mungkin bisa berkali-kali lipat ya dok ya? Bisa lebih lama sih memang, cuman mudah-mudahan sih dengan ritme kerja yang enak ya di antara ahlinya mungkin bisa diminimalisir waktu otopsi yang berkepanjangan itu. Analisanya tidak langsung keluar ya kalau begitu dok? Butuh berapa lama biasanya untuk menuliskan analisanya? Sebenarnya tergantung Mas. Jadi kalau misalnya diperlukan pemeriksaan tambahan untuk meyakinkan suatu kesimpulan, itu pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Misalnya mau cek lab gitu, butuh bisa sampai 7 hari, bisa saja 7-10 hari bisa saja. Gitu. Jadi sangat tergantung pada temuannya, sangat tergantung pada pemeriksaan apa yang akan dilakukan oleh para ahli ini, sehingga mungkin kalau misalnya memberikan keterangan pada akhir nanti ya, pada akhir proses otopsi, hanya gambaran umum saja mungkin yang bisa diberikan oleh para ahli ini. Untuk detailnya apabila ada pemeriksaan penunjang, saya yakin mereka akan menunggu hasil pemeriksaan tunjang baru bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap. Gitu. Pemeriksaan menunjang itu seperti apa? Hasil lab tadi itu? Hasil lab tadi. Oh, oke. Gitu. Nah ini kita mencoba saja karena tanpa memahami, mungkin masyarakat berharap 3 jam udah ada hasil gitu ya, kita takutnya kan begitu kan, sehingga masyarakat berpikir karena hari ini adalah hari yang menentukan ekshumasi dilangsungkan,
otopsi kedua dilangsungkan, maka hari ini kita akan dapat hasil. Sebenarnya mungkinkah itu terjadi atau justru ini tidak mungkin dilakukan dalam sehari dong? Kalau saya sih untuk yang sehari ini mungkin gambaran umum saja ya yang bisa diberikan ya. Tapi untuk detail, untuk memastikan analisis pasti saya yakin sih butuh waktu ya. Dan masyarakat memang harus bersabar untuk itu gitu. Jadi gambaran umum temuan saja gitu ya? Iya betul. Mungkin sebatas kondisi jenazah seperti apa, memungkinkan untuk melihat apa, pemeriksaannya apa saja dilakukan. Mungkin sebatas itu saja yang bisa diberi informasi kepada halayak umum sekarang gitu. Tapi untuk detail-detailnya, untuk visum jadinya nanti itu saya rasa butuh waktu ya untuk penyusunan visum. Belum lagi mencari kesepakatan di antara para ahli ini. 7 orang loh ya. Gitu, jadi itu juga takes time. Jadi mungkin harus bersabar. Dugaan saya otopsi kan tadi Anda katakan biasa dilakukan atau dipimpin oleh satu orang dokter gitu. Apakah ini selalu terjadi atau memang dalam beberapa kasus mungkin juga dilakukan oleh beberapa dokter walaupun tetap dalam pimpinan satu orang gitu ya. Dan akhirnya diberikan keluasan mengeluarkan analisa masing-masing kah atau selalu berupa kesepakatan analisa akhirnya? Oke, jadi kalau kita lihat visum et repertumnya keluarnya pasti satu. Karena kan surat permintaan visumnya satu, ya kan? Dokter menjawab surat permintaan visum menggunakan visum et repertum. Nanti dilihat dokter siapa saja yang menangani kasus itu, gitu. Apakah ada satu dokter utama yang bertanggung jawab, didukung dengan mungkin dokter yang lain, atau mereka bekerja secara tim. Itu bisa saja nanti dilihat siapa yang tanda tangan di visumnya dan dilihat juga di bagian pendahuluan. Ini siapa ini yang bertanggung jawab untuk kasus ini. Gitu. Oke. Saya tadi masih gantung satu pertanyaan ke Dokter Mira sebenarnya mengenai bagaimana pressure masyarakat ini bisa mempengaruhi dalam melakukan otopsi. Sekali lagi kita jeda sebentar. Nanti baru akan dijawab saja berikutnya. Tetap bersama kami di Breaking News.